Kambiumnya sudah mulai jalan. Ini kita gores 2 minggu yang lalu, kita potong bengkrok juga nih. Ini bisa di-shoot lebih dekat. Ini juga kambiumnya sudah jalan. Ini itu syaratnya harus di atas tidak boleh diutak-atik, harus dia sehat dan rimbun. Ini saya punya bahan yang harus diurus. Ini bahan saya, bahan kimeng yang sudah digabung-gabung seperti ini untuk membuat cabang barunya, dan ini bekas potongannya sudah mesti diurus. Nah, program ini harus berlanjut, continue gitu sahabat bonsai, tidak boleh macet karena tidak terurus, sehingga bonsainya akan jadi terlanjur lewat, jadinya bentuknya tidak sesuai dengan harapan. Di sini yang saya akan lakukan yaitu pengarahan, yaitu membuat belokan cabang bonsai yang setelah dipotong biar nanti kedepannya bisa nutup dan tidak nonjol seperti ini. Ini sudah mesti diurus, kalau tidak dia nanti nutupnya akan begini, jadinya bekas potongannya ini tidak bisa ditutupi. Kalau sudah diperlakukan sejak dini, potongan ini tidak akan terlihat dan tertutup kulit kambium, jadinya seolah-olah terjadi cabangan di sini. Ini juga, di sini juga perlu checking sahabat bonsai. Ada perlakuan khusus yang harus kita kerjakan. Ini checking tidak bagus, sehingga di sini kelihatan membesar, bengkak. Di sini checking, di sini checking. Banyak hal yang mesti dikerjakan untuk membuat bonsai ini lebih. Ayo kita mulai saja biar tidak buang-buang waktu. Ini akan saya buka dulu kawatnya. Nah, ini kemarin Pak Mat, Ade sama Mas Haris itu ini membuat cabangnya biar cepat besar. Ini dilakukan penggabungan beberapa cabang dari kimeng ini. Cabang kimeng di pruning, kalau tidak salah ini 4 cabang kecil-kecil, dililit langsung dikawat, di pruning dulu. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini sahabat bonsai, ini juga cabangnya digabung sudah menyatu sahabat bonsai. Sekarang saya buka dulu, kawatnya sudah mulai tenggelam, jadinya bentuknya sudah permanen nih sahabat bonsai, karena dia sudah menyatu. Mungkin 2 sesi untuk kali ini kita siksa. Nah, ini sudah bisa dilihat sahabat bonsai seperti ini. Nah, ini yang akan kita hilangkan, kita buat bengkrok atau agak masuk ke dalam, sehingga kulitnya akan nutup rata nanti. Kita mulai aja ya. Ini kita gunakan tang sederhana, tang seperti ini, tang catut. Kalau saya bilang tang catut. Nah, kita potong begini. Kita buat bengkrok sedikit dalam, jadinya biar bisa tertipu dikit bentuknya, dan nanti waktu menutupnya biar sempurna. Nah, seperti ini sahabat bonsai, mungkin bisa dilihat dari depan. Kulitnya akan kita kupas dikit seperti ini, jadinya seolah-olah tadi cabang potongannya itu hilang dia. Jangan lupa dikasih salep kambiumnya. Salep kambium gunanya sangat banyak, yaitu 1, mengurangi penjamuran, 2, biar lebih licin dan menutup lukanya biar tidak masuk air, jadinya tidak membusuk sahabat bonsai. Itu udah 1 kita perlakukan. Nah, kita ada lagi 1 ini. Kita membuat gerak dasar ini, yaitu dari potongan ini, potongan bekas cabang lurus kita potong, yang digunakan yang sampingnya, seolah-olah jadinya dia akan belok. Kita langsung aja sahabat bonsai, kita jangan buang-buang waktu. Kalau enggak kita potong nanti dia akan nonjol jadinya kulit kambiumnya waktu nutup, jadinya bentuknya enggak bagus.
seperti ini. Sudah dilihat, sudah tidak nonjol lagi, jadinya dia tuh belok. Kita tutup. Jadi seolah-olah pohon itu belok, dia tidak lagi nonjol begitu. Dan ini mungkin bisa kita gunakan nanti ngejar untuk cabang yang pertama, karena ini terlalu jauh atau gimana nanti kita lihat ke depannya. Dan rutin kita harus akar-akar ini kita bersihkan. Nah, yang hilang-hilang ini sahabat bonsai, kuatnya untuk kali ini cabang sudah, sekarang batang utama, karena ini masih kecil, masih ada perlakuan khusus seksi siksa berikutnya. Kita gunakan pahat begini sahabat bonsai, pahat siku. Kita pahat sedikit, ini kan kemungkinan tampak depannya di sini sahabat bonsai, kemungkinan di sini. Nah, kita perlu pandangan sampingnya harus lebar. Jadinya kalau ini masih ceking nggak bagus kelihatan, sangat tidak indah, tidak elok. Kita buat gores-goresan kecil. Ini saya bikin agak dalam sedikit. Kita potong. Kalau yang ini kan ini kita bikin dari sini, maunya biar lebarnya agak ke sini. Bonsai kita gores lagi satu, karena ini memang benar-benar sangat tidak simetris dia. Tujuannya gores ini sekalian untuk buat alur akar. Untuk di sini dia naik, seolah alur-alur ini terbentuk dan kesan tua pohon itu ada. Kalau mulus begini bonsai kan jelek sekali kelihatannya. Makanya kita buat gores-gores seperti ini. Kalau memang terlalu mepet goresannya, kita gunakan pisau saja biar tidak lebar lukanya. Jangan takut, yang penting goresannya tidak melintang. Kalau melintang gini mati pohonnya, kulitnya tidak menyatu lagi. Kita bikin dimana kira-kira tempatnya agak ceking, kita buat di sana. Agak lebar, saya maunya nih agak buntel besar dia. Jadi kesannya di sini nih nanti agak membesar di sini. Ini saya buatin lagi satu juga alurnya nih biar ada. Jangan takut untuk berkarya, karena tanpa kita mencoba hasil karya itu kita tidak tahu seperti apa hasilnya. Ini akan membentuk bendulan-bendulan, membuat kesan tua dari batang pohon itu sendiri. Karena ini akan jadi alur akar, biar kesannya lebih bagus. Ini sahabat bonsai 1, 2, 3. Ini tampak depan, saya berharap di sini lebih membesar dan tidak ceking lagi. Nah, untuk pohon ini saya rasa sudah cukup. Saya cukupkan untuk penyiksaannya untuk pohon ini, karena kita tidak siksa semua sekaligus, kita rolling yang mana kita kerjakan. Ada syarat yang harus kita perhatikan sahabat bonsai selama kita nyiksa ini dan nyiksa batangnya ini. Yang kita perhatikan adalah kita buat dulu subur pohon itu. Setelah pohon itu subur, dia rindang dan memang benar-benar pucuk baru-baru ini tumbuh semua, baru kita siksa seperti ini. Kalau dia subur, dia nutup kambiumnya ini akan jauh lebih cepat dan tidak perlu butuh waktu yang lama. Mungkin 2 minggu aja sudah langsung nutup dia. Bisa kita lihat sahabat bonsai. Ini sudah kambiumnya sudah mulai jalan. Ini kita gores 2 minggu yang lalu, kita potong bengkrok juga ini mas bisa disut lebih dekat. Ini juga kambiumnya sudah jalan. Ini itu syaratnya harus di atas tidak boleh diutak-atik, harus dia sehat dan rimbun. Jadi nutrisi makanan itu mengalir sangat deras ke atas. Jadinya kambiumnya langsung bagus. Cukup dulu sahabat bonsai. Mohon dibantu like, share, dan subscribe-nya.
guna membuat saya lebih rajin membuat konten-konten yang lebih bervariatif, bermanfaat buat sahabat bonsai semua. Sampai ketemu lagi. Salam satu hobi.